Saya pikir saya tidak tahu betul memang memahami itu, saya tidak tahu betul. Tapi saya bertanya dulu. Kalau Bapak nggak memahami masalah itu, saya juga nggak bisa memahami Musa itu bisa membelah laut, Pak. Enggak, yang membela bulan ini itu Anda terima melalui akal Anda atau menerima dalam iman Anda? Menurut NASA, tahun 2019, pada saat dia mendaratkan pesawat ulang-aliknya di bulan itu, ada pecahan belahan bulan itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab, Allah yang punya keyakinan itu. Saya cuma mengimani dan mensesuaikan ajarannya dia sesuai dengan akal saya. Saya akan menjalani semua yang diperintah Rasul dan Allah. Cuma itu aja, Pak. Yang saya pertanyakan tadi kepada Anda menerima itu melalui pikiran, melalui akal Anda, bukan melalui iman. Dengan akal saya, Pak. Karena Tuhan membekali hidup. Akal Anda menerima itu? Menerimalah, Pak. Dengan ada bukti. Akal itu bisa dikatakan terpatahkan apabila ada bukti yang konkret. Maaf. Apa memang bulan itu terbelah sampai sekarang? Disatukan kembali. Wallahu a'lam bishawab. Kalau begitu disatukan berarti iman Anda yang bergerak, yang mempercaya itu bukan? Pertama dilihat dari sains NASA, itu ada belahan bulan. Bapak boleh lihat referensi dari NASA, kejadian masalah bulan, apakah itu terjadi belahnya bulan atau tidak, Bapak bisa lihat di situ. Dan keduanya itu untuk membuktikan apa betul nih hadis ini yang Hasan ini atau mautu ini atau ini dhaif atau apa. Benar nggak mukjizat salah satu Rasulullah seperti itu? Tapi ternyata di salah satu sense, ya betul, yang saya maksud salah satu sense, ternyata ada salah satu bukti dari orang-orang yang menggunakan akal dia datanglah ke bulan. Ternyata ada retakan bulan di sana. Dan itu panjang, Pak. Hampir melingkar dari bulan. Dilihat dari teleskop yang ada di satelit kita sendiri. Dan jujur, saya bukan astronot dan saya hanya membaca dari hasil mereka yang meneliti. Satu. Kedua, untuk masalah Maurice Bucaille ini, saya juga nggak meneliti sampai ke dalam laut. Tapi hasilnya, ternyata Firaun itu tidak busuk, Pak. Apakah ada di Injil tentang masalah Firaun yang masuk ke dalam laut? Terus hasilnya bagaimana? Kalau ada, tunjukin Pak ke saya. Tentang masalah Firaun yang ditenggelamkan oleh Musa. Dan bagaimana bangkainya dia? Hasil dari kejadian itu apa untuk pelajaran kami yang yang di akhir zaman ini? Apa manfaat dari kejadian seperti itu untuk kami? Ibroh kalau bagi kami. Pelajaran untuk kami itu apa dari kejadian Firaun ini? Jadi gini Pak, Islam itu ada satu kejadian yang sangat fundamental pada saat itu. Itu untuk pelajaran nanti di akhir zaman. Untuk manusia itu berpikir, afala ta'qilun. Apakah kamu punya akal? Apakah kamu punya otak? Afala tadabbarun. Apa kamu tuh nggak punya pikiran untuk memikirkan hal itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang telah menciptakan apa? Menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi Islam itu benar-benar mengajarkan ajaran akal, Pak. Karena iman tanpa akal, iman tanpa akal ibaratnya kita ini bukan manusia, kita ini adalah hewan, Pak. Hewan dia punya hati, dia punya pikiran, tapi dia nggak punya akal. Mana anak, mana itu bapaknya pada saat bukan saya katakan tidak perlu akal, bukan. Anda jangan Pak, begini Pak, bukan itu maksud saya gini. Kita membicarakan tadi kan saya sudah garisan semua membicarakan diskusi kita. Kita membahas tentang eksistensi ketuhanan. Jadi kita nggak membicarakan masalah yang lainnya. Jadi untuk masalah mukjizat itu tujuannya adalah saya mau menjelaskan bahwa eksistensi Tuhan tentang mukjizat ini
Benar nggak gitu Tuhan menggambarkan ke saya, mewahyukan ke saya, memfirmankan ke saya? Benar nggak sih ini? Dan apa yang bisa menilai bahwa kejadian itu adalah benar? Iman. Apakah? Silakan Bapak jawab. Udah pasti kita bertolak belakang kalau soal akal Anda buat yang saya Saya katakan nggak, tadi. Itu sudah berarti di dalam kekristenan saya nggak usah dulu saya libatkan orang lain. Di dalam kekristenan saya, tidak pernah akal saya, pikiran saya mengetahui ketuhanan saya. Tetapi iman saya, sebatas akal saya, baru saya mengimani dia. Itu benar-benar ada. Seperti yang saya katakan tadi, kalau Anda katakan tadi, itu Anda mengatakan bahwa bulan itu terbelah, entah terbelah berapa, itu saya tidak memahaminya. betul. Tapi iman saya tidak akan ada ke sana, ya, karena tidak saya pelajari contohnya itu. Tetapi kalau Anda katakan itu, akal Anda menerima itu, Anda dengan saya sama seperti manusia. Bukan menjas Anda, bukan. Tapi kalau menurut saya, pikiran Anda dengan hati Anda tidak sejalan. Menurut saya, maaf kalau itu agak menyinggung, tapi tidak sejalan. Karena saya dengan Anda sama, seperti manusia, yang bisa berpikir, bisa merasa, dan bisa semuanya di dalam kemanusiaan. Sampai kapanpun menurut saya, kalau itu di dalam pengetahuan bisa terbelah itu bulan, tanpa iman menerima itu agak sulit menurut saya, pemahaman saya. Nah, pemahaman saya, itu sebabnya tadi saya katakan, Musa membelah laut. Dalam pikiran saya, akal saya tidak bisa menerima itu. Begitu dalam laut bisa terbelah. Walaupun Betul. itu mujizat apapun namanya. Tetapi Betul. iman saya, karena di dalam Alkitab saya dikatakan, imanmu menyelamatkan engkau. Musa menolak disebut anak putri Raja Firaun karena iman. Iman dia menolak Musa tidak mau menjadi anak putri Raja Firaun. Jujur Pak ya. Nah, kira-kira begini, itu yang saya maksud. Berarti Saya Musa saya awal iman saya bukan berakal dia menerima Tuhannya. saya berawalnya itu tentang masalah kejadian Musa itu saya nggak yakin Pak. Bullshit itu semua ajaran agama bagi saya. Kalau Bapak mau tahu itu dasarnya saya. Apa itu? Masa laut bisa dipisah dengan airnya? Logika saya nggak terima itu Pak. Itu kan saya udah bilang dari tadi Pak. Akal Betul, betul. saya Kalau memang bisa patah dengan bukti yang konkret. betul yang Anda pahami. Ya, Kalau memang Anda tidak akan bisa saya menerima. nggak percaya dengan namanya tongkat jadi ular, terus laut bisa dibelah menjadi satu jalanan untuk kaum Yahudi menyeberang sampai ke Mesir. Apa itu? Karangan siapa itu? Membodoh-bodohi manusia bagi saya. Tapi ada satu kenyataan bukti real dan nggak bisa dibohongi. Hasil dari laut itu ternyata terbukti sampai saat ini, Pak. Mayat Firaun itu masih lengkap, Bapak boleh lihat di Inggris, Pak. Bapak boleh lihat gerobaknya, kendaraan kereta yang dipakai Firaun untuk mengejar Musa itu masih utuh tanpa lapuk sama sekali, Pak. Dan diselidiki oleh ahli-ahli anatomi dan salah satunya itu Maurice Bucaille. Ya. Itu real. Iya, itu kulit dagingnya itu hidupnya itu pada 2000 tahun yang lalu dia itu, Pak. Lebih malah 5000 tahun yang lalu. Masya Allah, saya bingung di situ Pak. Ternyata Tuhan ini nggak main-main dalam memberikan akal saya untuk ilmu Pak. Untuk meyakini bahwa dia itu ada Tuhan saya. Satu itu. Kedua lagi Pak, maaf Pak. Kasih waktu sedikit aja Pak. Maaf ya Pak ya. Nah, saya yakin Bapak ini lebih tua dari saya, maka saya menghormati Bapak. Gitu. Terus keduanya, kenapa selalu saya mengatakan akal Pak? Aturan akal bagi saya adalah norma, Pak. Norma susila, norma sosial, norma adab, norma keilmuan. Itu kita pakai akal. Kita ada step by step. Karena akal saya nggak mampu untuk menyerap seluruhnya alam semesta ini. Saya harus sedikit demi sedikit saya pelajari. Karena otak saya cuma ada 4, Pak. Di depan 2, belakang 2. Kecil lah yang buat mikir saya itu. Nah, salah satu yang saya aneh, di dalam firman-firman Tuhan yang selama ini saya baca, kok ada satu ayat dari wahyu Tuhan
yang selalu bertentangan dengan batin nurani saya, hati nurani saya. Aneh ini, Pak. Padahal dia diyakini oleh 3 miliar umat penganut. 3 miliar umat penganut di dunia ini meyakini itu. Tapi di dalam kitab wahyu, sebagai pedoman pemikiran mereka yang meyakini bahwa kitab itu adalah wahyu Tuhan, terjadi banyak kontradiksinya, Pak. Terjadi banyak yang sesuatu hal yang nggak sesuai dengan pikiran saya. Mungkin Bapak bertanya, apa? Begitu ya, Pak ya? Betul. Apa sih buktinya yang bikin Anda itu nggak percaya dengan kitab itu? Karena nggak sesuai dengan adat istiadat saya sebagai manusia. Kalau binatang menikah dengan anaknya itu saya nggak ada masalah, Pak. Tapi kalau seandainya manusia menikahi anaknya, menikahi bapaknya, menikahi ibunya, itu di luar jangkauan akal saya, Pak. Itu, Pak. Tolong pencerahan Bapak yang sebagai manusia yang sudah dilingkupi Roh Kudus, terangi kepada kami, Pak, yang ada di forum ini. Terima kasih, Pak. Ada sedikit dulu Anda katakan tadi di Inggris itu might ground ada, betul. Betul, Pak. Nah, Bapak boleh baca buktinya itu di buku Maurice Bucaille. Betul. Saya yakin itu memang betul ada itu semua, ada. Yang paling saya mengherankan di situ, mayat Musa tidak ada di sana. Kenapa? Karena Musa manusia, Pak. Musa itu bukan makhluk yang dikutuk oleh Tuhan. Menurut saya, karena Musa sudah diangkat, itu menurut saya. Karena mayat Musa tidak ada di sana. Karena Alkitab mengatakan Musa sudah diangkat ke surga. Nah, makanya di situ tidak ada mayatnya lagi. Satu contoh. Oke. Jadi saya katakan tadi, kalau memang kita sudah bertolak belakang, saya sebagai Kristen, Anda sebagai Muslim sudah pasti itu bertolak belakang karena iman dan menurut akal Anda. Kan begitu. Jadi itu makanya saya katakan tadi, kalau akal saya, maka saya di dalam Alkitab saya ini, maka saya katakan tadi, Musa menolak dia dulu karena iman dia. Iman dia yang berjalan, iman dia yang bergerak, lalu menolak. Jadi kalau kita katakan, akal itu menjadi menentukan segala sesuatu, mengetahui Tuhan, saya pikir kita mungkin, saya tidak bisa katakan entah apa namanya itu. Bahkan mungkin boleh dikatakan itu sudah melebihi dari yang pencipta. Masakan kita bisa menilai kesalahan itu dari pikiran kita? Itu sebabnya. Maka Yesus saya terima melalui iman saya sebagai Tuhan saya. Kebalik, Pak. Bukan terbalik, ya lanjut, Pak, lanjut. Bukan terbalik, Bro. Karena begini. Saya akan agak menyimpang sedikit mungkin barangkali. Sewaktu Yesus di dunia ini 3,5 tahun, dia memberikan makan 5.000 orang. Catering apa yang dia buat di situ? Kalau akal saya buat di situ tidak akan mungkin. Akal manusia saya tidak akan, nalar saya tidak akan menerima itu. Tetapi iman saya karena dia Tuhan, maka dia itu terjadi. Inilah yang bergerak iman itu, menerima itu. Lalu menerima itu, mengikuti itu, dan menembah dia. Akal saya buat memikirkan itu. 5.000 orang. Catering apa yang dibuat sesaat bisa menerima itu semua. Bahkan berlebih makanan di situ. Iman saya karena dicatat di dalam Alkitab saya pelajari. Lalu Tuhan memberikan kuasa bagi saya melalui Roh Kudus. Menerima itu sebagai iman saya, jalan hidup saya. Untuk menerima itu menuju dengan dia. Mempersatukan dia dengan saya, menjadi saya keluarga Tuhan. Itulah di dalam iman saya. Kalau akal saya buat tidak akan pernah sampai kapanpun, dimanapun, siapapun menurut saya tidak akan pernah bisa terjadi itu. Itulah iman itu yang berbicara. Saya begini, bisa tambah sedikit kah? Iya, silakan Ustadz, silakan. Ya, ini topiknya bagus ini mengenai iman ini. Jadi pas apa tadi yang ngomong Tuhannya Yesus? Pak Vivo. Pak Vivo. Jadi begini, Pak Vivo, ya, yang duluan memiliki perjanjian lama itu orang Kristen atau orang Yahudi?
yang disebut Torah atau Torah? Ini kadang-kadang pertanyaan Anda pun kurang masuk akal saya. Kalau saya tanya Anda kembali, ini kadang-kadang kalau Anda itu bertanya seperti itu, seolah-olah Anda memahami Taurat. Anda tahu Taurat itu apa? Perjanjian lama itu. Jadi begini, ketika Makanya kalau saya Anda katakan tadi, sedikit dulu bro. ya, Maka ya. saya katakan, jangan Anda buat dulu Suara satu putus. kata-kata atau suatu pertanyaan sementara Anda tidak mengetahui Taurat itu. Nah, Hmm. Anda katakan tadi, mana duluan Kristen dari Taurat itu, kan itu maksud Anda. Anda Jadi sendiri begini. mungkin kalau saya tanya nanti, Taurat itu apa, Anda tidak memahaminya. Sama Ya. seperti ayat di dalam Wahyu tadi, bro. Di dalam Wahyu tadi Anda tidak memahaminya. Taurat pun Anda katakan kepada saya, Taurat pun Anda tidak memahaminya. Bagaimana Anda menyerahkan kepada saya? Jadi Nanti begini Pak. Nah, jadi begini Pak. Ya. Ketika Bapak ke sekolah, Bapak mau belajar. Yang jelas lebih pintar orang guru yang di sekolah daripada yang mau belajar. Ketika saya bertanya, yang jelas saya anggap Bapak lebih tahu daripada saya, sehingga saya bertanya. Saya tidak membuat narasi lebih-lebih. Saya kan bertanya, siapa dari umat yang meyakini kitab suci dia itu Alkitab itu yang disebut perjanjian lama itu, siapa yang terlebih dahulu mengimani kitab tersebut? Bukan, Apakah begini maksud saya. orang-orang ahli-ahli Begini Taurat maksud atau saya. orang-orang Yahudi atau orang Kristen? Begini maksud Itu saya, pertanyaan Anda bertanya, yang Anda tanyakan pun Anda tidak memahaminya. Bagaimana saya menjawabnya? Oke, Makanya jadi kan, begini. Ya, oke kalau begini. begini, Ketika begini Anda maksud- mengatakan saya tidak memahami, Begini dulu Anda. Begini. Maksud saya begini, terangkan dulu hukum Torah itu di perjanjian lama menurut Anda. Nah, itu terangkan dulu, baru tanyakan kepada saya. Jangan katakan, lah Anda jadi bertanya begini. Ya. Taurat dengan Kristen. Kan sudah, Anda tidak memahami Taurat, lalu Anda bertanya yang tidak Anda pahami. Bagaimana mungkin? Jadi begini Pak, saya sangat-sangat tahu. Ketika orang-orang Kristen ini kita mengutip tentang perjanjian lama, alergi dia. Ini seperti ini. Alergi dia. Bukan alergi, bro. Bukan alergi. Anda tidak memahami hukum Taurat itu berapa bahagian, apa aja itu. Saya tanya dulu Anda. Kenapa Anda terangkan tidak Anda pahami? Justru saya tidak menerangkan. Saya ini kan bertanya. Anda mengatakan saya tidak memahami. Kalau saya sudah pahami, yang jelas saya tidak bertanya. Tetapi Anda membuat narasi sendiri. Yang seharusnya Bagaimana pula kalau orang yang bertanya lalu balik bertanya? Yang seharusnya Anda tanyakan kepada saya. Ketika saya bertanya tentang jalan, Pak, jalan ini menuju ke mana? Anda boleh bertanya, memangnya kamu tidak tahu jalan ini? Terangkan dulu hukum Taurat itu kepada saya. Gitu Anda bertanya kepada saya. Jangan Anda tahu, itu kan pertanyaan. Jadi begini ya, perlu saya sampaikan ke Pak Vivo, karena Ya. begini ya. Kalau Anda mengatakan Yesus Tuhan, ya di perjanjian lama, bukan saya tidak pernah mengajarkan Yesus sebagai Tuhan. Bukan sebagai Tuhan, Anda ralat dulu, Anda ralat dulu itu, Anda ralat. Iya memang. Bukan sebagai Tuhan. Anda katakan jadinya Anda kayak mengatakan, begini. bukan saya mengatakan Tuhan. Dari tadi saya anggap Pak Vivo ini orang yang bijaksana, orang yang gentleman dalam berdialog. Kok begitu ditanya langsung emosi? Karena Anda bertanya, Anda tanyakan yang Anda tidak ketahui. Bukan tidak ketahui. Saya tanya Anda, hukum Taurat itu, apa itu hukum Taurat? Anda terangkan kepada saya dulu. Jadi begini Pak, coba Ya. mungkin semua di room ini dengar saya bertanya, ya. Nah, siapa yang terlebih dahulu mengimani Taurat, ya, atau kitab yang disebut Perjanjian Lama? Apakah kaum Yahudi terlebih dahulu atau Kristen? Itu pertanyaan saya. Jawaban yang Anda tangkap lain, yang Anda simak lain. Jawaban itu sudah ada di dalam diri Anda, maka Anda bertanya. Apa Anda paham maksud saya? Nah, Anda di dulu dalam kan? diri Anda sudah ada jawabannya, tapi Oke, Anda oke, tanyakan lagi. Oke, sekarang begini, apa jawaban dalam diri saya kalau Anda tahu? Seolah-olah Anda dengar dulu, saya terangkan. Seolah-olah Anda menanyakan ini, Anda tidak tahu. Pak Pimpo tidak akan tahu. Kira-kira itu di dalam prinsip Anda. Maka saya katakan, terangkan dulu perjanjian lama itu atau hukum Taurat itu. Kok enggak, terangkan dulu sama saya, biar saya terangkan ke Anda. Jangan Anda bertanya, Anda tidak memahaminya. Udah, begini Pak, saya minta maaf. Gantian ngomongnya Pak, capek dengernya sudah. Saya minta maaf, karena Anda suruh saya terangkan, habis baru Anda terangkan. Berarti percuma kita saling menerangkan. Ketika saya bertanya di situ Anda menerangkan, maka di situ real.
ketika saya bertanya, Anda yang berbalik suruh saya menerangkan terlebih dahulu, maka untuk apa saya bertanya? Lebih baik saya ambil narasi sendiri, saya terangkan sendiri tanpa bertanya kepada Anda. Pertanyaan Anda tadi kan Anda katakan, mana duluan hukum Taurat itu daripada Kristen? Kan Anda tanya itu. Oh, berarti inilah saya katakan, ya, telinga Anda pasang baik-baik, ya, pemahaman Anda tanamkan baik-baik supaya Anda paham. Pertanyaan saya merujuk ke mana? Apa ucapan saya yang harus Anda terima di situ dari mulut saya yang Anda dengar di situ? Intinya kan itu yang saya tidak bertanya. Saya tidak bertanya hukum Taurat itu mana lebih dulu hukum Taurat atau Kristen. Yang saya bertanya yang duluan mengimani perjanjian lama yang disebut Taurat itu orang Yahudi atau orang Kristen. Tujuannya itu pertanyaan masuk saya. Anda. Betul. Itu tujuan masuk Anda. Sementara itu hukum Taurat itu perjanjian lama itu tidak Anda pahami, tapi Anda tanyakan itu kepada saya melalui Kristen, kan begitu. Bang Basin, Bang Basin, Bang Vivo, istirahat dulu. Tiba-tiba gantian mati saya yang bertanya. Bapak Vivo ngopi dulu. Channel sebelah mati Bang Basin lagi rame. Kelihatannya dikeroyok. Masuk aja masuk. Halo, dulu, Pak. Halo Basin. Anda kata, makanya kalau kita berbicara, kita berpikir dulu, menelar dulu. Anda katakan minum kopi dulu, saya nggak pernah minum kopi. Jadi kenapa Anda sarankan saya minum kopi? Ini saya yang ngomong Pak Bang. Yang ngomong Pak Bang. Minum kopi tidak baik ya, minum anggur saja Pak. Anggur kan baik. Berarti Anda berbicara sudah di dalam kebohongan. Betul. Anda suruh saya minum kopi, saya tidak pernah minum kopi. Ngeteh aja Pak. Anda bicara melalui kebohongan Anda. Ya minum kopi, minum anggur saja Pak. Anggur kan baik. Ya, istirahat dulu Pak. Gantian saya bertanya. Berbohong. Minum kopi. Apa yang Anda katakan? Ya, Pak Pipo juga nggak ngasih tahu kalau nggak bisa minum kopi. Nah, iya, Pak Pipo istirahat dulu. Gantian saya tanya Pak Pipo. Ini kopinya nih. Ah, Pak Pipo istirahat dulu. Gantian saya tanya ya. Pada minum kopi. Capek kelihatannya Pak Pipo itu. Kalau Anda minum kopi, Anda jangan suruh saya minum kopi. Saya nggak pernah minum kopi. Iya, betul. Di dalam iman saya tidak minum kopi. Anda paham? Iya. Dari mana saya tahu Pak Pipo nggak suka kopi? Nggak ngasih tahu Pak Piponya kalau nggak bisa minum kopi. Kalau dari awal Pak Pipo ngasih tahu nggak bisa minum kopi, ya kita nggak mungkin tawarin. Wah, Pak Pipo ini ditanya masalah kopi, luar biasa semangatnya. Apalagi tadi ditanya masalah namanya. Bukan itu maksud saya. Anda berbohong. Karena Anda suruh saya minum kopi, saya tidak pernah minum kopi. Kan Itu bukan berbohong. Enggak, Pak Pipo nggak ngasih tahu kalau nggak bisa minum kopi itu. Pak Pipo. Masa suruh minum kopi kok dibilang berbohong? Ini sabar semua. Itu namanya nawarin minum kopi. kopi. Anda katakan saya minum kopi. Bentar, Bang. Abang semua sebentar. Saya mau tanya sama Ami ya. Tolong. Ya mungkin. Jadi kalau kita berbicara, kita hargai yang lawan bicara kita, bukan seenak ada kita ngomong minum kopi dulu. Anda tak kenal saya, Anda suruh saya minum kopi. Harga yang berbicara. Berapa harganya Pak? Sabar yang Sabar Pak Pipo. Jadi ini Pak Pipo, mungkin saya bisa tengahin gini. Teman-teman di sini kan nggak tahu kalau Pak Pipo nggak minum kopi gitu. Iya, nggak dikasih tahu juga kalau nggak bisa minum kopi. Jadi gini, coba dari awal Bang. Betul. Dengar dulu Pak Pipo. Aku jelasin loh. Aku baru ngomong nih. Dari tadi aku cuman ngelihat teman-teman. Jadi gini Pak Pipo. Kebetulan di Indonesia ini mayoritas itu peminum kopi gitu. Betul. Jadi mungkin kalau Pak Vivo nggak minum kopi mungkin bisa disamakan dengan bahasa mohon maaf saya nggak minum kopi. Iya, bukan saya pembohong. Yang lain sabar ya. Anda bawakan pikiran Anda kepada saya, kan udah bertolak belakang namanya. Betul Pak Vivo. Santai Pak. Santai aja Pak. Udah selesai masalah kopinya, udah. Selesai masalah kopinya. Pak Vivo ini mungkin lagi error ini apa kacanya ini. Biasa HP kalau pica kacanya itu kita pencet lain yang timbul huruf lain. Halo Pak Vivo. Ini gua balas kok. Ada Pak Sahrul. Ya, sebentar. Assalamualaikum Pak Sahrul. Tapi setidaknya Bang kalau ditawarkan Pak Vivo. Ya, silakan.
Jadi gini, saya ingin memberikan satu analogi saja yang apple to apple dengan justifikasi Bapak tentang ada yang mengajak Anda atau meminta Anda meminum kopi. Lalu Anda tidak pada kebiasaannya minum kopi atau tidak pernah minum kopi atau tidak suka minum kopi. Kan gitu Pak ya? Terus? Nah, justifikasi Bapak tadi Anda berdusta, kan begitu? Iya. Nah, jadi apple to apple-nya begini, kalau itu kan udah jelas kami atau yang berucap tadi atau yang mengajak tadi tidak mengenal Bapak, kan begitu? Iya, betul. Pantaslah dia tidak paham dengan Bapak, gitu loh. Ya. Analogi yang sama, apple to apple yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, Bapak lagi bicara dengan anak Bapak nih, itu anak Bapak loh, anak yang Bapak lahirkan loh Pak. Terus? Tahu betul. Saya ralat dulu. Anda pun ngomong udah nggak benar. Jangan diralat dulu, saya belum bicara. Bukan, Anda katakan ibu maksudnya ibunya. Anda katakan tadi saya melahirkan. Anda itu bicara diralat. melalui nalar atau melalui pikiran? Anak Bapak gitu aja lah ya. Kan Anda katakan melahirkan. Berarti Bapak punya anak enggak? Sakit kali Bapak ini. Anda baru belajar ngomong. Pak Vivo. Jangan ikut ngomong, ketawa boleh. Pak Vivo, bisa saya bicara? Baru belajar ngomong, tapi nggak pernah baru belajar ngomong Anda. Jadi bagaimana saya menerima itu? Vivo, Anda katakan saya melahirkan. Di mana saya bisa melahirkan? nggak saya bicara? Saya mengatakan saya ralat anak Bapak. Boleh begitu? Nah, kalau begitu saya terima. Tapi kalau saya melahirkan, kapan saya melahirkan? Anda tengok. Saya udah katakan itu saya ralat. Bisa diterima? Boleh, silakan. Baik. Makanya kalau hati-hati kita ngomong ya, karena ini menangkut agama melalui iman, itu maksud saya. Dengarin Vivo, saya bicara. Udah selesai kan? Oke? Terus. Baik. Anak yang Bapak kenal yang serumah dengan Bapak dari kecil sampai dia sekolah, Bapak katakan kepada dia, nak, sambil belajar, kamu nontonlah Doraemon itu untuk tidak penat, untuk tidak bosan belajarnya. Langsung diam dulu lah. Begini bro. Diam Anda dulu. Menghargai. Bukan. Itu nggak benar itu. Dulu. Pak, kamu ini Vivo tipe berapa sih? Pak, Kayaknya Vivo KW ini. Pak Vivo tadi kan dialog sama saya. Buktinya saya sekarang ini ngedengerin dari pembicaraan ini semua. Diam aja dulu Pak. Apa yang dia kalau Anda tadi yang saya ngomong itu agak diam saja dulu. Ini kan justifikasi. Kalau ini akhir-akhir ini aku tengok Anda ini semua, Anda katakan tadi kepada saya, anak saya disuruh menonton apa TV Doraemon. Kapan Anda tengok saya menuruh anak saya itu menonton Doraemon? Paham enggak? Saya lagi bicara analogi. Ilustrasi itu Bang. Sekarang situasi tidak ada kepada orang lain. Pak Vivo, otak Anda memang sudah terlalu gagal, Pak Vivo. Ini mohon maaf, ini saya katakan, otak Anda sudah terlalu gagal. Enggak, biar jelas ya. Diam dulu. Anda baru belajar bicara. Diam dulu ya, 5 detik aja ya. Bapak dengarkan dulu Pak Vivo. Diam dulu 5 detik aja Pak. Ini kan analogi. Lalu ini bukan dengan Vivo analogi ini. Itu anak Bapak Nokia langsung mengatakan lama. Bapak berdusta. Kenapa Bapak menyuruh saya nonton Doraemon? Saya tidak pernah suka nonton film itu. Itu keadaannya Pak. Cakep. Jadi Bapak bukan berbohong, hanya Bapak tidak paham selera anak Bapak. Begitu juga saudara saya tadi mengajak Bapak minum kopi. Saya jawab dulu. Mengajak minum kopi itu kami menghargai dan menghormati Pak Pipo. Yang kedua, saya suruh menonton Doraemon. Udahlah, seolah-olah pikiran Anda bawakan kepada saya. Udah nggak nyampe, udah bubar aja itu udah. Kita diskusi, itu diskusi yang tidak bermanfaat. Sudah. Mau diskusi bermanfaat saja Pak Vivo kayak HP rusak, Vivo rusak. Pak, itu ada tombol lift warna merah, Pak. Bapak pencet aja tombol lift, Bapak pencet keluar dari kedua bisa tenang, semuanya tenang, nggak apa-apa, tenang. Pak Vivo bisa yang kedua. Pak tadi yang 1, 2, 3, 3, 2, 1. Pak Vivo bisa. Yang semua Pak Jul. Itu masih bagus. Anda bawa Anda kepada saya, mana ini bisa? Ini Pak Vivo mau ngomong apa sih Pak? Mending kita dialog Pak. Pak Vivo, boleh saya bertanya? Suara Handi sih. Iya, semua kan pada ngumpul di rumah Bang Jul. Oh, Kopdar. Iya. Oh jadi. Kopdar itu apa singkatannya?
Kopi lagi tuh. Ntar ada yang marah lagi. Masih bisa, Pak Vivo? Itu salah kalian bilang saya kopdar, salah. Saya nggak pernah kopdar. Apa Oke, Pak Sahrul, ada yang mau dilanjutkan Pak Sahrul? Satu saja. Iya, silakan Pak Sahrul. Saya dari beberapa kalimat Pak Vivo tadi, 3 kali kalau saya tidak salah, beliau mengatakan kita beragama, janganlah bicara begitu. Kan begitu, benar Pak Vivo ya? Betul. Nah, sejak kapan Pak Vivo beragama? Sejak kapan Anda beragama? Enggak, Pak Vivo. Pertanyaannya. Sama nanya aja Mas ya. Jadi saya Izin pamit dulu saya. Anda baru belajar ngomong, bicara. Enggak, Bapak beragama apa tidak gitu loh. Bukan itu yang Anda dengar tadi dari awal saya bicara kepada Bapak itu. Tadi katakan kita beragama, kita itu siapa? Yang Bapak pertama tadi, siapa? Saya nggak paham itu namanya. Nah, kita itu siapa di situ? Bapak yang bicara, kita itu siapa? Yang tadi yang saya lawan bicara saya yang pertama tadi, kami kan enak ngomongnya. Bisa kalimat kita itu Anda paham nggak? Kita itu siapa? Bukan saya katakan. Anda yang saya bicara tadi yang pertama tadi, yang siapa namanya saya kurang paham. Jangan membahas yang lain. Ngomongnya kami saya membahas bahasa Indonesia Bapak. Kita orang beragama. Iya. Saya bertanya, apakah Bapak beragama? Lucu pertanyaan Anda itu. Kalau saya katakan, apa manfaatnya agama saya kepada Anda? Saya tidak bicara manfaat. Esensi Bapak beragama atau tidak? Pertanyaan Anda itu tidak ada manfaatnya. Apa Anda tanyakan saya tentang agama saya? Anda mengklaim Anda beragama. Berarti Anda tidak dengar Anda tidak beragama. Udah nggak bisa diajak berdebat orang satu ini, nggak bisa. Dari awal tadi sudah ceritakan siapa saya. Percuma Pak. Oke, gantian. Stop, nggak usah. Gantian, Pak. Gantian saya yang. Oke, silakan. Saya mau tanya sama siapa nih? Ini sharing ya. Saya bukan orang hebat, tapi setidaknya supaya kita saling mengetahui. Ya untuk saudara-saudara lah. Tolong buka Quran surat. Sebentar, saya mau tanya dulu, Pak Prabu ini dari dari Kristen atau dari Muslim? Dari Kristen. Oh iya, soalnya Prabunya ada 2. Kemarin juga Pak Prabu ini ya yang di channel saya. Oh iya. Oh iya. Silakan dilanjut Pak Prabu. Soalnya ada 2 nih nama Prabu. Ya, Pak Ini Prabunya Prabu di mana? Pokoknya Pak Prabu aja lah. Oh, yang Kian Santang itu bukan? Ini yang ngajak kopi Bapak tadi marah itu Bapak. Oke, siap, lanjut Pak. Ya, saya sebenarnya cuma ngajak kopi biar santai dikit Bapak itu. Enggak, kayak jangan rebutan kue ya. Gini Pak, kita sharing saja ya, saling mengisi. Karena saya juga bukan orang pintar. Dengan adanya begini kan kita bisa saling mengisi. Sekarang yang ini sains, kelihatannya tadi yang dibicarakan sains yang pertama itu tadi. Keilmuan tentang membelah bulan Pak Yo. Betul Pak. Betul ya? Betul. Iya. Keilmuan tentang membelah bulan. Membelah bulan dan membelah lautan. Membelah bulan dan membelah lautan. Kalau belah duren. Dengar dulu Pak, dengar dulu ya. Dalam pelajaran yang kita pernah alami dari SD sampai mungkin perguruan tinggi, kira-kira yang bumi itu mengitari matahari atau matahari mengitari bumi Pak? Yang kita matahari mengitari bumi, heliosentris. Matahari mengitari bumi. Mengitari bumi? Yang benar aja Pak. Bumi mengitari matahari, heliosentris. Helio. Betul Pak ya? Jangan berisik malam-malam. Oke, sekarang kalau kita percaya bahwa bumi yang mengitari matahari akan artinya bumi yang bergerak Pak ya? Betul. Sekarang Bapak boleh dibuka Quran 18 ayat 86 Pak. Berat pakai Quran, oi. Iya. Ayat berapa? 18 ayat 86.
18 ayat 80. Al-Kahfi. Teman-teman, Oh, bisa Al-Kahfi. share-kan? Bisa aku tambah Ya, share sok, mangga, sok, share screen lah. Ayat berapa? 18. Al-Kahfi. Al-Kahfi Quran bab 18 ayat 86. 86. Al-Kahfi itu surat ke berapa ya? Al-Kahfi. 18. Terus ayat ke? Ayat 86. Ayat 86, sebentar. 86, tak carikan dulu. Sebentar, baru aku share screen. Oh, lumpur hitam itu ya Pak ya? Tadi yang minta surat Al-Kahf siapa itu? Jangan lari dulu Pak, jangan lari dulu Pak. Sebentar Pak, silakan baca Pak. Ya, ini Silakan, saya enggak bisa baca Al-Quran. Kalau ya. Anda nggak bisa Tapi baca, dengar dulu saya ngomong. Saya kan baca ininya dulu. Sebentar Pak. Terjemahnya kamu itu Sebentar selalu dulu. ngeyel, orang belum selesai kamu sudah Sebentar ini yang dulu, merusak apa namanya Merusak apa, Pak? sharing itu seperti ini. Dari Dengerin dulu. kemarin kan saya selalu katakan saya tidak bisa, tapi saya langsung bacakan. Kalau Anda nggak artinya. bisa, terus Anda bawa apa kemari kalau Anda nggak bisa? Nih, bisa bacakan dulu. Bacakan. Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukan suatu kaum tidak beragama. Ya, kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka. Pertanyaannya bukan ini, tetapi kok bisa matahari masuk ke dalam lumpur? Saya baca dulu Al-Qur'annya Pak ya, biar Bapak tahu kita ini umat Islam itu bukan membaca terjemahan. Kita Oke, silakan. Yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebentar ya. Ya, Sebentar. Pak. Pak, ini ayat Anda mau tanya apa? Silakan bertanya. Kan kalau saya pertanyaan pertama tadi, matahari bumi mengitari matahari. Oke. Tapi fakta di sini kok ada matahari terbenam di lumpur. Nah, nanti saya yang jawab itu Pak. Nanti saya yang jawab ya. Saya yang jawab. Jadinya untuk masalah ayat ini nanti saya yang jawab. Saya bacakan dulu ayatnya biar Bapak paham dulu. Bahwa kami ini umat Islam bukan umat terjemahan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka an dzil qarnaini kun sa'atlu 'alaikum minhu zikra. Ya. Artinya ya, yang tadi yang disebutkan sama Bapak. Sekarang saya mau nanya sama Bapak. Shadaqallahul azim. Maha suci dan maha benar firman Allah itu, enggak pernah ada yang bisa mengalahkan siapapun. Itu arti shadaqallah. Oke. Silakan. Begini Pak. Yang mengatakan itu ditujukan ke siapa Pak? Ke Zulkarnain apa Tuhan itu berdiri di permukaan bumi? Nah, ini kan Bapak baca dulu. Baca dulu di situ menunjukkan ke siapa? Ke Zulkarnain apa Tuhan berdiri menjadi manusia di permukaan bumi melihat matahari berputar di atas kepalanya dia? Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, itu siapa itu Pak? Dia itu siapa, Pak? Dia ya enggak tahu orang di Al-Quran kok ini kok. Terus baca, ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Ini pertanyaan kan ini jadinya Pak. Terus. Dan di sana ditemukan suatu kaum ya yang tidak beragama. Oke, terus kami berfirman. Siapa yang berfirman? Tuhan kan? Ya, Tuhan. Kami berfirman, wahai Zulkarnain. Itu siapa, Pak? Zulkarnain, ya Tuhan tuh yang berfirman. Kali berbeda kira-kira yang berfirman siapa, Pak? Kalau Tuhan.
Yang ditunjukkan itu siapa? Zulkarnain. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan atau mengajak mereka kepada mereka. Oke, saya jawab ya Pak ya. Iya, mengajak beriman kepada mereka. Ya, Yo, kita begini, namanya Pak. sharing, Pak. Nggak usah, nggak usah tersinggungan, Pak. Kami dasarkan ini. Al-Quran itu nggak akan pernah patah, Pak, apapun bentuknya. Yang bodoh itu saya, bukannya Al-Quran, Pak. Begitu aja, Pak, kesimpulannya. Jadi gini, Pak. Di sana itu Allah mengatakan dia itu adalah Zulkarnain. Zulkarnain itu manusia, Pak, bukan anak Tuhan, bukan Tuhan. Jadi Zulkarnain ada di permukaan bumi, digambarkan oleh Tuhan bahwa matahari itu mengitari sampai terbenam di lumpur hitam. Maksud lumpur hitam itu apa sih, Pak? Bapak pernah ngeliat ke matahari tenggelam di lautan? Apakah bentuknya itu pelangi, Pak? Dalam arti kan dikatakan Tuhan berfirman dalam lumpur hitam loh, Pak. Lumpur hitam itu bukan kami itu, Pak, loh. Lumpur hitam itu bukan kami. Betul, lumpur hitam itu adalah lautan, Pak. Perbatasan antar sudut pandang manusia. Sudut pandang manusia itu melihat sesuatu yang sudah jauh itu bentuk itu hitam dia pas saat matahari udah nggak ada, gelap. Lumpur hitam itu menunjukkan bahwa itu udah malam. Ya, Pak. Nah, di situ menunjukkan bahwa bumi ini adalah berputar pada rotasinya. Bumi berputar pada rotasinya, Pak. Selain dia memutari matahari, dia berputar juga bumi ini, Pak. Biar Bapak paham. Karena Al-Quran ini adalah sains. Dan diakui. Seluruh dunia mengatakan Al-Quran ini sains. Dan Al-Quran nggak pernah memberikan satu doktrin bahwa bumi ini adalah pusat tata surya. Belum pernah ada dimanapun ayat satu pun yang mengatakan seperti itu. Yang ada, Al-Quran ini menunjukkan bahwa bumi ini berputar pada porosnya dan mengelilingi matahari. Dan bumi ini bulat, bukan datar, Pak. Seperti doktrin pada tahun 1450 dikatakan oleh Vatikan bahwa bumi ini datar. Bumi ini datar, nggak ada dikatakan di sana itu bumi itu dikitari oleh matahari, enggak. Itu pandangan manusia untuk melihat alam semesta, Pak. Dan bumi ini berputar pada porosnya. Boleh Bapak cek. Tahun 1450 dikatakan bahwa salah satu ilmuwan termansur di dunia, dikatakan dia itu menyatakan satu ilmu, bumi ini adalah bulat. Dan berputar pada porosnya dan mengelilingi heliosentris. Apa hasilnya, Pak, dari doktrinnya dari Vatikan itu, Pak? Dia dihukum. Mana, Pak, agama yang bisa mengatakan bahwa Tuhan itu salah ngomong, Pak? Tapi di sini ada loh, Pak. Laut yang berlumpur hitam itu sebentar, Pak. adalah Sebentar. suatu tempat. Ya. Sebentar. Sudah dijawab, Pak. Sudah dijawab. Suatu tempat. Cuma Islam yang menyatakan seperti itu. Islam ini agama yang logika. Oke, Pak. Oke, Pak. Boleh, Pak. Pak, boleh ditambahkan lagi yang lain. Pak Prabu. Sebentar dulu ya. Pak Prabu, kalau memang Anda mau debat, kita pindah ke H2H. Kalau Anda mau diskusi, kalau Anda nggak menerima jawaban Muslim, silakan Anda berpikir dan mengomentari dan kemudian Anda simpulkan saja. Oke. Seakan-akan Anda lebih pintar daripada yang tertulis di Al-Quran itu. Silakan ungkapkan. Sebentar, silakan ungkapkan kepintaran Anda di sini. Monggo, saya kasih waktu 2 menit. Silakan, Pak. Saya dengar, Pak. Di luar Quran boleh? Terserah Bapak, mau di dalam kamar juga boleh, Pak. Nah, saya kan ngambilnya tidak hanya dari Al-Quran, dari Sahih Muslim. Silakan. Ini juga ada bahwa yang itu aja dulu, Sahih. Pak Promo. Tadi kan saya sudah setuju, Pak. Sudah ACC. Oke, kalau begitu sudah ACC, giliran kami yang bertanya ke Bapak. Sebentar ya, lain diam dulu. Giliran kami yang bertanya ke Bapak, silahkan buka Ulangan 11 ayat 30, hampir kurang lebih sama begitu. Ada yang bisa saya screen Ulangan 11 30, monggo.
Saya screen dulu. Ulangan 11:30. Biar Pak Prabu nerangkan ke ayat 4, kita. Pak. Yosua 1 pasal 4 nih. Ulangan 11 ayat 30.